Oke guys, hari ini bukan hari ini, sekarang gue udah sampai di rumahnya Ivan Seventeen dan hari ini gue bakal nukangin lantainya Bang Ivan nih. Jadi rumahnya Bang Ivan ini bakal gue pasangin vinyl dari modern. Yuk. Assalamualaikum. Belnya lucu sih ya. Jadi nggak perlu pakai yang listrik, kayak gini aja udah rame banget tuh bunyinya. Tuh, udah yuk aja tuh. Oke, sekarang gua sudah bersama dengan Babang Ivan Seventeen. Jadi dari tadi tuh gua nungguin dia. Oh iya, lo nungguin nih. Gua bunyi lonceng. Ya kan. Terus tiba-tiba katanya mau mandi dulu. Oh iya. Dan dengar kabar kan yang tiduran tadi. Ngabur gue karena tadi gue mau mungkin langsung, Van. Cuman begitu gue lihat ada kamera gue langsung kabur. Oh. Enggak, karena gue tuh takut gitu dibilang orang kayak gini. Kecantikan dan kegantengan sesungguhnya tuh pada saat bangun tidur ya. Gue tuh takut terpancar itu. Gue nggak pengen riak tuh loh, kayak beler. Sebenarnya sih karena masih iler-ileran aja. Tapi tetap aman, Bang. Aura lo tuh beda gitu. Sama lah kayak di panggung pada saat lagi nyanyi. Oke, itu bohong. Kalau itu beda. Oke Bang, sekarang ini kita masuk di segmen Nuka. Oke. Numpang makan dong Bang. Oke. Ini masak gak sih? Biasanya ya, Van. Biasanya kalau orang podcast tuh, biasanya yang bawa makan, Van. Oh, gue ya? Kalau ini biasanya Enggak. Oke, sambil nungguin makanannya dateng ya. Ini gue cuma mau jelasin dikit doang. Jadi kemarin tuh gue datang sama Bang Ivan, gue udah ngukur juga rumahnya. Kan mau dipasangin vinyl dari modern ini. Tuh. Oh iya. Kemarin pasang vinylnya mau yang ini ya Bang? Iya, yang itu tuh. Ini ya? Jadi maunya yang ini nih. Bener-bener yang ini. Tuh. Ini. Sebenarnya sih Van, kalau lantai rumah gue sebenarnya udah granit. Iya. Cuma memang somehow menurut gue kayak pertama kali lo tawarin vinyl ini, gue langsung mau karena menurut gue tuh apa ya, vinyl tuh ngebuat rumah jadi adem. Pertama. Terus kedua jadi kayak, kalau menurut gue tuh jadi lebih matang secara ruangan tuh matang gitu. Kayak matang di pohon lah kalau mangga. Begitu. Jadi terus memang kalau gue sempet ngeliat tips beberapa desain interior katanya. Itu katanya lantai itu harus lebih terang dibanding warna furniture. Iya, biar lebih luas, bener nggak? That's why gue pilih yang ini. Gitu. Jadi sekarang ini kita tadi kan udah ngambil tuh video-video sebelum pemasangan dan sekarang kan lagi pemasangan nih. Jadi kita tunggu sampai ini selesai pemasangannya. Jadi kita numpang makan dulu ya. Oke. Pelayan. Oh ini loh. Cepet ya. Terima kasih loh. Iya. Waitressnya kok serem ya? Iya. Biasanya cakep loh. Coba liatin tatonya. Makasih loh. Makasih ya. Thank you bro. Jadi kalau ada suara-suara ketak-ketok harap maklum aja. Boleh langsung dimakan nggak? Boleh dong. Kalian udah makan kan? Udah ya? Oke. Iya. Ini sengaja teman-teman dilipet, ya. Brandnya juga udah dicopot. Berharap yang punya brand ini bisa masuk sponsor ya. Amin ya. Kode. Bisa lebih cepat lebih baik. Iya, gitu. Langsung aja. Bang. Siap. Gua denger ini kan lo baru pindah ya? Iya Van. Katanya lo beli ini rumah sekitar 5M. Bener nggak sih? Kata siapa? Iya kan gua denger katanya itu sih. Sultan Bang. Ini merasa main Sultan. Sultan tapi makannya nasi Padang tetap. Aku cinta produk Indonesia. Van. Bener nggak sih kemarin? Enggak, sebenarnya nggak sampai, Van. Nggak sampai. Cuma memang jadi mungkin karena ini kali ya. Mungkin karena penataan kali ya. Penataan rumahnya, penataan bangunannya. Waktu itu tuh sempat beberapa teman-teman media gitu-gitu, terus beberapa teman-teman tuh ceritanya sok-sok menaksir gitu tuh sih lo, kayak gue pengen tebak-tebakan. Oh. Nah. Oke.
tebak-tebakan, rata-rata nebaknya semua 5M, padahal nggak sampai. Nggak sampai. Tapi termasuk luas nih rumah lu nih. Alhamdulillah. Lu suka sih penataan rumah lu tuh? Alhamdulillah. Adalah sekitar total ya, Van, tanah itu sekitar 38,5 hektar. itu rumah sampai kebun nih. Nggak sampai ya? Kayak lapangan bola. Oh iya, nggak sampai. Iya. Gede juga ya, Bang. Tapi lu pindah sini ini udah berapa lama, Bang? Sebulan lah. Sebulan? Ada, sebulan. Enak loh. Di mana nih? Enak, di depan. Depan gang itu yang ada ibu-ibu yang suka pakai kemben. Dan konsep rumah lu sendiri itu sebenarnya ke arah mana sih? Jadi ya itu dia, banyak juga yang bilang tuh aneh. Karena ya maksudnya standarnya rumah yang kita kenal kan biasanya di depannya tuh kan ruang tamu, Van. Iya. Dapur belakang. Nah, iya. Nah, rumah gue itu karena developernya pas bangun itu kebetulan dia tuh kuliahnya itu di US. Jadi mengadopsi rumah-rumah di Amerika Eropa. Oh, oke. Jadi konsepnya sebenarnya tuh farming house. Oh, farming house. Ya, farmhouse. Jadi konsep rumah-rumah di peternakan gitu, dimana kalau di luar tuh memang kebanyakan dapur itu ada 2, dapur bersih itu di depan. Jadi kayak ada tamu datang, buatin kopi. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Kalau masak kangkung, masak daun singkong di belakang. Kalau nggak rumahnya satu rumah bau kangkung. Iya benar. Dan penataannya juga bagus banget sih kalau buat gue ya. Mungkin dengan penambahan vinil ini pun nanti ya supaya jadi lebih nyaman lagi. Tapi gini, kemarin itu, aduh ini ketahuan banget lapar ya. Kayaknya lebih banyak makan. Jadi, karena alhamdulillah beberapa orang, maksudnya banyak yang suka, Van, sama penataan rumah gitu ya. Cuman gue tuh merasa tetap kurang, walaupun rumah ini sebenarnya lantainya udah granit. Cuman gue ngerasa kurang gitu. Kurang apa ya? Kayak kurang gitu, ada yang kurang. Gue tambahin lah karpet. Karpetnya udah bagus banget. Tapi kan nggak semua ruangan, tidak semua lantai tercover sama karpet kan? Iya. Maksudnya kalau semua ruangan di cover sama karpet juga ngep. Iya benar. Ya kan? Sedangkan karpet itu ya mempercantik, mempermanis, mempernyaman gitu. Iya sih, jadi nggak semuanya harus dipasangin karpet juga. Iya, akhirnya makanya kemarin pikir-pikir, oh solusinya vinil sih. Maksudnya buat gue tuh rumah, ini buat gue ya, rumah itu kalau udah di vinil, kelar. Rumah itu menurut gue tuh, itu tuh dasar, Van. Dasarnya itu harus bener. Temboknya bersih, gordennya bagus, lantainya vinil. Abis itu selesai. Lo mau isi apapun setelah itu akan bagus. Itu menurut gue. Oke guys, berarti nanti kita lihat hasilnya, vinilnya kayak apa, ya. Semoga aja sesuai dengan ekspektasinya Bang Ivan, ya kan? Dan semoga aja jadi lebih baik lagi rumahnya. Bener Bang, lo sendiri sekarang selain nyanyi, ada usaha lain nggak? Usaha vinil? Enggak. Oh, enggak mau. Maaf. Aing hampir di sini. Maaf. Kebetulan gue sama istri tuh lagi bangun usaha skincare. Sebenarnya istri sih sebenarnya itu udah mulai itu sekitar 4-5 tahun yang lalu. Sebenarnya, cuman karena corona, ini somehow bisnis skincare ini jadi naik banget. Nah, gue anggapan awalnya pertama kali kenal Citra kan belum lama. Dia punya bisnis skincare, gue pikir tuh kayak musiman. Biasa aja gitu. Ternyata gue liat di kantornya itu yang mesen per hari banyak banget, Pan. Serius? Banyak banget per hari tuh pasti ada pengiriman dan banyak. Makanya sebagai suami yang baik, mikir cuan dong. Jadi akhirnya ya maksudnya
intinya sih sebenarnya jadi apa ya? Ini jadi bisnis yang kita bangun bersama. Gitu. Selain skincare ada apa lagi? Selain skincare itu juga ada obat pendiet, obat slimming tea. Anjing gua anak band apa bukan? Gue sedih. Pengen badan gue seperti saya. Sampai ayamnya keluar. Pizza dong. Wah ini nih. Ini nih enak nih. Cobain bang. Nasi Padang pakai pizza. Iya Van. Gua ngerti Van. Ada modernisasi antara budaya tradisional dan budaya modern. Gua ngerti. Kita kan naturalisasi biasa. Iya. Tapi nggak makan. Cobain. Cobain ya tapi ya. Wajib. Oh jatuh lagi. Bismillah. Bismillah. Baru kayak ini nih nasi Padang, lauknya pizza. Gue campur nasi lah gitu. Enggak sih, jadi gue tuh baru jadi gue baru bangun perusahaan itu PH. Oh bikin PH juga? Ya, producing house. Enak loh ya. Jadi awalnya tuh Van, pas kemarin corona, itu banyak banget teman-teman gue yang kena imbasnya kan. Kan kita nih kena imbas semua nih, semua kita kena imbas, apalagi dunia entertain ya. Iya. Ada yang stage manager, ada yang scriptwriter film, ada yang talent, ada yang kru, ada yang manager, ada yang IO, ada yang promotor. Nah itu ceritanya, itu gue tampung di rumah gue Van. Karena mereka, maksudnya sedihnya, itu bayar kos pun sampai nggak bisa. Jadi gue tampung lah di rumah. Nah, setahun berjalan kita mencoba bertahan. Akhirnya gue memutuskan kayak kita harus melakukan sesuatu nih. Apalagi ternyata orang-orang di rumah itu orang kreatif semua gitu. Dan kok masuk? Akhirnya gue kemarin bikin program namanya bikin gerakan namanya Impossible Movement. Jadi gerakan I am possible berasal dari kata impossible, jadi I am possible. Jadi kayak intinya gerakan begini, di keadaan yang sangat tidak mungkin ini, di keadaan yang sangat impossible ini, sebenarnya kita tuh possible kok. That's why jadi I am possible movement. Kita bikin program namanya Impossible konser, ternyata bagus. Pak Sandi sampai nelpon, beberapa kementerian, alhamdulillah impact-nya bagus. Pak Sandi itu? Pak Sandi Nayawan. Kan? Bukan. Kok ada? Bukan, Sandi Rubi. Itu loh. Sandi. Oh ya, oke. Oh, Sandi Nayawan. Bukan, Pak Sandiaga Uno itu nelpon, alhamdulillah. Oh, Sandiaga Uno. Kita dapat. Kalian dulu, Pak. Kita dapat respon positif, alhamdulillah. Bagus dong ya? Ya, alhamdulillah. Jadi, oh yaudah kita jadiin aja, gitu. Jadi ini yang sekarang gue lakuin, bikin proses-proses kreatif, program-program baru. Salah satunya, alhamdulillah, kita kerjasama sama amalsoleh.com. Itu kita bikin program namanya Pahala, pasukan hajat masjid dan musola. Asik, pahala. Asik ya. Jadi kita berawal dari masjid dan musola sekitar kita dulu. Itu kan banyak banget yang kurang, Van. Iya. Kipas anginnya rusak, sapunya patah, tempat wudhunya peok, misalnya begitu. Yang kayak gitu-gitu, yang simpel-simpel aja. Kita kesana datang kita betulin, gitu. Nah, ini bagus nih, mungkin siapa tahu kita bisa kolaborasi nanti untuk yang pahala tadi. Siapa tahu kalau ada yang plafonnya udah nggak layak, siapa tahu kita bisa bantu juga nanti. Oh iya, benar. Itu aja. Siapa tahu bisa gabung ya kan? Benar. Lumayan banget cari pahala bareng. Benar. Bang, lo bukannya ada kembaran ya? Ada. Alhamdulillah, gue punya kembaran tapi lain bapak lain ibu. Gimana tuh? Enggak. Kembar. Ridan. Namanya Ridan. Itu benar-benar kembar atau gimana sih? Atau beda tahun atau memang benar-benar sama? Kembar. Jadi
Malah gini Van, kalau ada orang kembar itu, dia ada 2 jenis setahu gue. Identik. Dia tuh enggak serius. Kembar satu sel telur sama beda sel telur. Jadi kalau satu embrio, satu sel telur itu ada 2. Satu sel telur jadi ada 2 embrio. Itu yang identik banget. Ada lagi yang dalam satu perut, satu kandungan, itu ada 2 sel telur. Kenapa? Ada rambut nyelip. Apa beluk? Mana tadi siapa yang nganterin? Beluk kaki lo masuk. Woi, wah parah banget nih. Tuh. Ya, jadi gua tuh yang satu sel telur. Oh, satu sel telur. Iya, jadi super identik. Oh, gitu, identik aja pakai super ya tadi saya. Super mega duper identik. Itu bukan Supreme ya? Bukan, itu merek. Nggak apa-apa kalau mau sponsor. jadi gue waktu lahir, Van, itu kalau lo perhatiin ya, kuping gue ini beda sebelah. Oh iya benar. Kuping gue yang kiri ini nutup, yang kanan ini caplang. Jadi teman-teman bisa lihat, yang kiri itu begini nutup, yang kanan itu caplang. Oh iya benar. Nah kalau si Ridan, yang kanan nutup, yang kiri yang caplang. Gancet kali. Karena gue dulu kecilnya gancet. Gue dulu pertama kali lahir itu pipi gue rata. Yang kiri, kalau Ridan tuh yang kanan yang rata. Terus nenek gue panik kan. Siapa kamu? Siapa kamu? Gitu. Terus gue bilang, saya cucumu. Wazab ini. Oh enggak. Astagfirullah enggak. Nah, maksudnya rata gitu. Tapi coba nenek gue tuh sama almarhumah nenek itu dipijitin, Van. Jadi alhamdulillah normal. Tapi si Ridan nyanyi juga. Dia tuh sebenarnya aslinya tuh drummer sebenarnya. Oh dia drummer. Ya jadi kita dulu itu dari SMP kita tuh satu band, Van. Sampai akhirnya gue masuk Seventeen, dia nerusin kuliahnya. Oke. Nah, berarti gue kuliahnya memang waktu itu di UGM nggak lulus. Oh berarti lu pinter juga ya bisa kuliah di UGM. Alhamdulillah lumayan. Tinggi dong man. Universitas Gang Margonda. Gunadarma dong. Enggak. UGM, alhamdulillah. Soalnya dulu tuh gue lumayan, Van. Gue tuh dulu juara matematika. Serius lo? 2 tahun berturut-turut tingkat pelajar se-DKI. Alhamdulillah. Salut lo gua. Dulu. Kok pizza hilang? Oh iya nih. Kok pizzanya bergeser ya? Apa itu vinil? Jangan-jangan vinil tuh. Lagi dipasang. Jadi gue dulu suka banget matematika. Suka banget. Tapi mungkin karena ya semakin ngeband, jadi kurang fokus buat belajarnya gitu. Jadi gue lebih gitu. Kalau udah kena duit, sekolah tuh terbengkalai biasanya. Ini hal yang tidak patut dicontoh teman-teman. Ya, cuman kalau kalian merasakan sekolah sambil mendapatkan uang, pasti kalian tergiur juga. Ya, kalau bisa jangan diikuti ya. Kalau bisa sih jangan. Nyesel. Anteng depan gua mah. Iya nih. Sambil makan. Enak. Makan. Nukang dong. Lupa makan dong. Ya. Nukang. Lupa makan dong. Dari suaranya kelihatan lagi ngunyah. Oke lah Bang Ivan, kita ngobrol-ngobrolnya selesai dulu. Oke. Nanti kita tinggal lihat hasilnya seperti apa. Oh iya. Ya. Hasil vinil ya? Hasil vinil seperti apa? Ya semoga aja. Ya. Harusnya sih keren, Man. Harusnya keren, karena tadi gue udah lihat. Maksudnya, gue kan kebetulan juga ada apartemen dan di vinil juga. Bukannya mau membandingkan sih, cuman memang dari pengerjaan, kalau gue juga beda. Maksudnya, teman-teman dari modern dekor, ini detail banget. Betul. Terus kayak pemasangan, terus kerjanya rapi dan bersih tuh loh, Pak. Betul. Karena kan itu lem ya, jadi nggak ngelebar-lebar. Maksudnya gini, sebagai orang yang punya rumah, punya tempat tinggal, kan kita pengen tempat tinggal kita ditinggali dengan baik karena kita yang meninggali kan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun gitu, sampai 10 tahun ke depan gitu. Nah, kita tuh kadang suka sebel sama orang-orang yang ngerjain rumah,
tapi suka nggak rapi karena yang tinggal kan kita nih, bukan mereka gitu ya. Nah, ini gue lihat teman-teman dari Modern Decor, ini pekerjaannya rapi dan juga bersih. Jadi gue nyaman. Thank you. Tapi nggak benar kan? Karena orang-orang, maksud gini, kita kan pernah sampai ada di titik misalnya gini, pasti pernah berada di titik gue pengen beli horden, misalnya ya, lihat googling referensi banyak, jadi bingung. Gue pengen rumah gue di vinil, lihat googling banyak tapi bingung. Nah, kalau teman-teman, kalau menurut gue ini salah satu yang highly recommended karena bukan cuma bahannya yang bagus, tapi pekerjaannya sangat profesional dan harganya murah. That's the point. Thank you, Bang Ivan. Oke, guys, kita tinggal tunggu hasilnya aja. Nanti kita bakal lihat ekspresinya Bang Ivan. Apakah dia suka, apa enggak? Nanti kita review aja langsung dari yang punya rumah, ya. Oke, see you sampai di bawah. Dor. Halo teman-teman. Menyenangkan sekali nih. Hari ini vinilnya lantai di rumah kita itu baru selesai di vinil. Waduh, ya. Kita keren banget pokoknya. Gini keren banget. Kita mulai dari ruang tamu. Enak banget. Ini bagus banget teman-teman. Jadi ini nggak pakai karpet juga enak ya? Iya, bener banget. Jadi nggak pakai karpet, ini udah enak banget. Karena gini, kenapa aku pasang vinil? Karena memang aku mau menciptakan kesan di mana setiap sudut rumah itu homey. Itu cozy, bener. Itu matang, itu benar gitu. Jadi kayak nggak perlu pakai karpet. Karena begini, kalau misalnya lo harus karpetin seluruh rumah, pasti capek karena debu gitu ya. Tapi kalau misalnya lo vinil, itu pertama nggak debu, tetap bisa disapu dan dipel, tapi rasa di kaki gitu ya, diinjek, enak. Itu nyaman. Karena sekali lagi menurut gue, rumah itu kalau mau cakep, ini yang ngajarin istri. Itu dasarnya 3 apa aja ya? Tembok, horden, lantai, sama lantai. Itu the most important things ya. Jadi wajib lah ya. Wajib. Once rumah itu temboknya bersih, hordennya bagus, lantainya bagus, kelar. Lo mau isi barang apapun, jadi. Itu rumah akan jadi matang banget. Jadi seperti lo lihat, yang tadinya itu kita pakai apa yang sebelum ini? Granit ya? Granit, ini kita pakein vinil karena memang kita pengen menciptakan suasana yang homey, yang cozy, yang nyaman gitu. Ini bagus banget, ini ada teksturnya, dan ini juga dipasangnya itu dengan mode pasang herringbone. Ya, jadi beda. Herringbone. Kalau misalnya ada yang bata, susunan bata, tapi kita pengen yang beda ya, herringbone. Herringbone tuh kayak itu lebih bagus menurut kayak apa ya ini ya? Kayak tulang. Kayak tulang ya, kayak sudut-sudut gitu, bagus banget. Ya. Jadi ya kebetulan waktu itu kita memang memilih buat lantai rumah kita itu nggak main-main. Kita pasti pilih yang terbaik. Dan kita pilih dari modern flooring katalog, modern flooring katalognya dong. Dari modern flooring, dari modern decor. Nah ini kebetulan ada katalognya. Kita pakai yang kode ini ya sayang, yang MD802. Kenapa kita pilih ini? Karena memang memberikan gini. Kalau menurut kita rumah kalau mau luas, lantainya ini pelajaran penting teman-teman, pelajaran desain dasar pertama. Iya benar. Jadi kalau misalnya mau rumahnya luas,
itu flooringnya itu harus lebih terang warnanya dibanding furniturnya. That's why kita pilih yang MD 802. Jadi memang dia warnanya terang. Tapi kita juga bingung karena waktu itu kita sempat bingung karena kita juga nggak pengen yang polos. Nah kebetulan MD 802 ini walaupun terang ada serat-serat kayunya gitu. Iya, dan bagus. Iya. Dan yang aku suka dari modern vinyl flooring ini, dia ukurannya juga bukan yang tipis, jadi dia tebal, dia lebih dari 3 mm. Lebih dari 3 mm? Iya, lebih dari 3 mm. Lebih dari 3 mm. Iya. Jadi ya maksudnya jadi bagus lah. Enak. Gitu. Enak. Kuat. Ya, nggak yang kayak ngelupas-lupas gitu-gitu yang kayak vinyl-vinyl tipis-tipis banyak di toko-toko misalnya gitu ya. Ini enggak. Ini high quality, very high quality. Oke, kita lanjut lagi kayak ke dapur, lo lihat. Di dapur juga kita pasangin. Yes. Pasangin kue. Ini ada kue teman. Iya, jadi kayak ini di dapur kita pasangin vinylnya juga sama persis, memang sesuai sama warna dapurnya, sama warna kitchen setnya gitu sesuai. Semua sampai living room juga. Ini jadi cantik banget loh teman-teman. Benar-benar maksudnya benar-benar dari sudut ke sudut rumah gitu. Mana? Iya, kita puas banget ya dengan pemasangan di modern flooring. Karena rapi juga. Iya, rapi, cepet dan juga. cepat juga. Oke, Bang Ivan, thank you banget udah mempercayakan kita untuk memasang lantainya di rumah ini. Terima kasih. Terima kasih loh. Jujur sih ya, gua aja sendiri ngelihatnya kayaknya bagus banget ya jadinya. Iya. Selama ini lo masang ke rumah-rumah customer ya? Customer dan pas dipasang di sini. Oh iya bagus. Apalagi dengan model herringbone gini. Iya, model herringbone kayak gini. Tapi yang jelas gua sangat berharap semoga Bang Ivan suka. Oh, suka banget. Parah. Kak Citra suka. Semoga hasilnya yang bisa memuaskan luar biasa ekspektasi kalian. Luar biasa. Apalagi maksudnya kan gue denger kan dari lo kemarin cerita kalau ini udah tahan air, tahan gores, tahan panas gitu. Maksud gue bukan cuma cantiknya doang ya. Betul. Tapi kekuatannya itu menurut gue perfeksi. Tahan api juga ya. Iya, tahan api juga. Tahan api. Asal jangan tahan baper. Aduh, tapi nggak bisa tahan tagihan. Oh iya. Oke. Mana pemasangannya mudah lagi ya? Iya. Termasuk simple lah ya. Simple tapi adalah hasilnya. Kenapa gua nggak bisa pasang kayak gini? Mungkin next lah ya. Oke, Kak Citra, siap. Bang Ivan, thank you waktunya. Makasih banyak loh ya. Oke, Bang Ivan, ada yang mau disampaikan nggak kira-kira? Pertama-tama gue mau terima kasih Van, terima kasih banyak buat Vandi, terima kasih dan tim dan juga modern flooringnya yang keren banget. Gimana ya? Menurut gue rumah itu adalah tempat dimana kita itu harus adalah tempat dimana kita penghuninya harus merasa kalau itu adalah tempat paling aman. Betul. Dan juga paling nyaman. Setuju gue. Dan itu hal yang apa ya? Ada keluarga, ada istri, ada anak, tuh ada sahabat, ada keluarga, ada ibu gitu dan gue harus menjadikan tempat rumah ini memang tempat paling nyaman buat keluarga gue gitu. Dan lantai menurut gue itu bidang yang paling luas Van di dalam rumah. Jadi menurut gue salah satu faktor yang paling penting. Gue secara pribadi maupun mewakili keluarga. Asik. Tapi serius, gue mengucapkan terima kasih banyak Van. Terima kasih banyak buat lo, terima kasih banyak buat tim, buat Pak Vandi, tim, buat modern dekor, buat modern flooring karena sudah mengubah rumah saya menjadi tempat yang jauh lebih nyaman untuk keluarga saya. Amin. Oke guys, berarti pemasangan kali ini bisa dibilang kalau buat gue sendiri termasuk sukses karena Bang Ivan, Kak Citra juga. Ya kalian bisa lihat sendirilah reviewnya mereka, gue nggak usah sebutin lagi. Bang Ivan, Kak Citra, thank you banget. Siap, makasih Ivan. Udah percaya sama kita. Jadi semoga dari review ini buat kalian yang mau pasang langsung aja kontak kita. Ya, langsung wajib. Langsung aja. Gak usah pakai lama. Oke. Sampai ketemu di next video di rumah artis lainnya, di rumah teman-teman yang lain. Kita bakalan lihat rumah mereka akan kita bikin seperti apa. See you next video. Bye.